bahwa atas perbuatan tersangka menyebabkan kerugian sebesar 24.672.746.091 rupiah. Malam itu, suasana di halaman Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon berubah tegang. Seorang perempuan berinisial Mai, mantan staf administrasi bank pemerintah, digiring menuju mobil tahanan dengan rompi tahanan merah muda. Wajahnya tertutup masker, tatapannya tertunduk, dikawal petugas kejaksaan dan kerabatnya. Mai baru saja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ia diduga menilap dana hingga 24,6 miliar rupiah dengan cara memanfaatkan celah sistem perbankan sejak tahun 2018 hingga 2025. Dapat kami sampaikan kasus posisi terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut bahwa hari ini Rabu tanggal 1 Oktober 2025 tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menetapkan tersangka serta melakukan penahanan terhadap inisial MY, mantan staf administrasi dana dan jasa bank pemerintah kantor cabang Sumber dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pada rekening penampungan bank pemerintah, dan selanjutnya juga tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pada rekening penampungan bank pemerintah. Adapun kasus posisinya yaitu tersangka MY selaku staf administrasi dana dan jasa bank pemerintah kantor cabang Sumber memproses rangkaian transaksi dan rekening pada pos penampung satu ke rekening penampung lainnya dengan berdasarkan pada timing dan memanfaatkan celah sehingga tidak terpantau, melakukan transaksi sama bank dan antar bank, dan membuat dokumen fiktif, narasi fiktif pada transaksi untuk mengelabui sistem pada bank pemerintah tersebut. Bahwa atas perbuatan tersangka menyebabkan kerugian sebesar 24.672.746.091 rupiah. Bahwa selanjutnya untuk tersangka MY kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 1 Oktober sampai dengan 20 Oktober di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cirebon. Tak hanya uang, penyidik juga menyita berbagai barang mewah yang diduga hasil dari korupsi tersebut. Barang bukti ini bagian dari pemulihan yang kita lakukan. Ini rekening kebetulan diblokir sebelum digunakan oleh tersangka, sudah diblokir, kemudian kita tarik uangnya sebesar 151 juta. Ini juga ada satu buah mobil merek Stargazer Hyundai, ada satu Vespa, kemudian tadi ada iPhone 16 Pro Max, ada dompet Louis Vuitton, tas bermerek MCM yang kita duga digunakan barang tersebut dibeli berasal dari tindak pidana korupsi. Perkiraan harga dompet sama tas berapa, Pak? Kalau lihat di pasaran sekitar 10 juta, kalau dompet kurang lebih sama. Ini juga ada satu buah mobil merek Hyundai Stargazer, ada satu Vespa, kemudian ada iPhone 12 Pro Max, ada dompet Louis Vuitton, tas bermerek MCM. Barang-barang ini diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi, nilainya pun fantastis. Dompet Louis Vuitton diperkirakan seharga 10 juta rupiah, sementara Vespa batik yang ikut diamankan bernilai sekitar 61 juta rupiah. Tak ketinggalan, uang tunai sebesar 131,9 juta rupiah juga disita setelah sebelumnya diblokir di rekening tersangka. Akibat perbuatannya, Mai dijerat dengan pasal berlapis. Untuk tindak pidana korupsi di pasal 2, hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pasal 3, hukumannya mati atau seumur hidup. Selain itu, Mai juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Meski baru menetapkan satu tersangka, Kejari tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat. Kami masih mencari dan memastikan apakah ada peran orang lain dan apakah sudah memenuhi 2 alat bukti atau belum sebelum kita menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Kini, Mai ditahan selama 20 hari ke depan, mulai tanggal 1 Oktober hingga tanggal 20 Oktober tahun 2025 di Rutan Kelas 1 Cirebon.